Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin ajmain. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati serta saya tadimi Bapak Hudin Kamil, sarjana hukum magister hukum selaku dosen pengampu mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Saya sendiri adalah Muhammad Wahyu Amrullah. Di sini saya akan mewakili kelompok 7 untuk membahas sedikit perihal perselisihan hubungan industrial. Di sini saya akan menjabarkan sedikit mengenai perselisihan hubungan industrial. Pengertian dari perselisihan hubungan industrial sendiri menurut pasal 1 angka 22 tahun 2003 dan juga pasal 1 angka 1 nomor 2 tahun 2004 mengatakan bahwa perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pengusaha dengan pekerja, ataupun pekerja dengan pengusaha. Dari ini bisa kita simpulkan bahwa namanya perselisihan adalah akibat atau sebab yang muncul dengan adanya perbedaan pendapat hingga menimbulkan suatu perselisihan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sendiri, unsur-unsur dari konflik atau perselisihan ada beberapa. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang berselisih, baik pihak yang mempunyai tanggungan untuk berselisih atau pihak konsumen maupun pihak produsen, enaknya ngomong seperti itu. Terus adanya tujuan yang berbeda dan juga pihak yang lain menolak keinginan untuk dipersatukan. Jadi unsur yang terakhir ini yang sangat repot, yang sering terjadi di Indonesia adalah ketika seorang merasa benar, dia tidak akan pernah merasa salah, itu kata-katanya. Yang di sini kita bisa tuangkan bahwa menolak keinginan tersebut atau keinginan itu tidak dapat dipersatukan. Terus lanjut tentang sifat dari perselisihan hubungan industri. Yang pertama adalah perselisihan kolektif dan juga perselisihan perseorangan, yang dimana perselisihan ini berbeda satu sama lain. Terus yang ketiga adalah jenis perselisihan hubungan industrial. Ada beberapa. Yang pertama adalah perselisihan hak. Ini yang sering dibahas karena hak ini merupakan salah satu bagian yang sensitif atau bagian yang rawan untuk dimasukin oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus perselisihan kepentingan. Nah, ini biasanya lebih mementingkan ego sendiri atau kepentingan sendiri daripada kepentingan orang lain, orang banyak. Terus perselisihan hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja. Yang sekarang sering booming adalah PHK, pemberhentian hubungan kerja dengan alasan karena adanya virus, gitu. Nah, terus ada beberapa metode penyelesaian penyelesaian. Yang pertama adalah bipartit atau lembaga pertama yang wajib digunakan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui undang-undang. Terus yang kedua adalah mediasi atau sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27, yang dimana mediasi adalah apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak dengan para pihak pembeli dan pihak yang bersengketa. Terus konsiliasi. Nah, itu merupakan pendaftaran perjanjian bersama dipersilakan oleh konsiliator tersebut didaftarkan pengadilan. Terus yang terakhir adalah arbitrase. Ini biasanya perselisihan yang mencakup perdagangan, itu bisa melalui arbitrase. Nah, ada beberapa hal yang sering kita jumpai di industrial. Yang pertama adalah PHK, tidak asing lagi, atau pemutusan hubungan kerja.
Nah, PHK ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK pengakhiran atau hubungan kerja karena suatu hal tersebut yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja buruh dengan pengusaha. Itu pengertiannya PHK. Terus ada beberapa jenis-jenis PHK. Yang pertama, PHK karena pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Terus yang kedua adalah dirasa sudah cukup untuk diganti dengan yang lebih baru, itu bakal di PHK. Permohonan penetapan PHK pun yang diajukan oleh pengusaha secara tertulis kepada lembaga PPHI disertakan alasan yang menjadi dasarnya. Alasan-alasannya sudah tertuang. Terus kewajiban pengusaha dan hak-hak yang akan diperoleh buruh ketika di PHK adalah ketika PHK itu terjadi karena masa kerja kurang dari setahun, maka akan diganti oleh upah sebesar 1 bulan penuh. Itu yang kurang dari setahun. Yang lebih dari 2 tahun sebesar 2 bulan upah. Yang lebih dari 3 tahun itu 3 bulan upah. Yang lebih dari 4 tahun itu 4 bulan upah, dan selanjutnya. Ini adalah hak-hak yang bisa dirasakan atau bisa dimiliki para pekerja. Hak-hak yang melindungi para pekerja dari ketidakadilan di industri atau konflik di industri kayak gitu. Mungkin cukup itu dari saya mewakili teman-teman. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.